Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4 K3 Universitas Berkepatan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ, mata kuliah Kesehatan Kerja. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi pengembangan program promosi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Sebagai latar belakang, kita sering bertanya dan bingung ya, bagaimana memilih program yang sesuai kebutuhan dan diminati pekerja. Ya kan kita sudah melakukan identifikasi ya, kita sudah melihat peraturan-peraturan ya, kita sudah mendapat dukungan juga nih dari manajemen. Kemudian kita dihadapkan bagaimana memilih program yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh pekerja. Nah, sebagai praktisi K3, kita harus ingat kemana tujuan kita, ya, apa goal kita, yaitu agar bekerja sehat, selamat, sejahtera, dan produktif, ya, melalui program manajemen risiko lingkungan, pekerjaan, pekerja, organisasi. Nah, objek empiris dari PK3 DTK ini dia adalah perilaku hidup dan perilaku bekerja. Yang manfaatnya terhindar dari penyakit degeneratif ya kronik misalnya PJK, stroke, DM, PAHK ya penyakit akibat hubungan kerja atau kecelakaan akibat kerja. Kemudian penyakit umum, meningkatnya derajat kesehatan dan kapasitas kerja. Jadi usahakan program-program yang ingin Anda lakukan adalah program-program yang sesuai dengan tujuan ketiga secara langsung. Nah, kemudian menentukan prioritas masalah. Karena tidak benar bila kita membuat program ternyata tidak urgent dilakukan. Ya kita akan habis waktu dan biaya di masalah-masalah yang tidak terlalu tepat dilakukan secara utama. Nah, cara menentukan prioritas masalah itu dengan cara ini ya analisis masalah ya dari data K3 ya atau riwayat penyakit dan kecelakaan ini bisa kita dapatkan dari klinik ya safety keluhan ya pekerja kemudian dari atasan asuransi atau dari laporan kepolisian kemudian peta K3 ya ini prioritas berdasarkan data ya sounding kepada manajemen kebutuhan dan minat pekerja ya ini menyajikan peta masalah K3 kemudian diskusi ya multi voting. Kita juga harus mengetahui struktur organisasi K3 di perusahaan. Ya, jadi tidak bisa semua pekerjaan yang terkait K3 kita lakukan sendiri. Ya harus tim, ya harus bersama-sama supaya berhasil dan dapat banyak dukungan. Jadi anggota dalam kepanitiaan program ini harus kuat. Ya, di suatu organisasi ada yang namanya jabatan struktural dan fungsional. Ya, di perusahaan jabatan struktural ini diisi oleh kepala-kepala divisi, departemen, seksi, ya bermacam-macam namanya ya, tergantung perusahaannya. Kemudian ada juga di bagian khusus yang menjadi motor, ya fasilitator, konseptor, dan HISER ya. Nah, di HSE itu ada fasilitatornya. Ya, di Departemen SDM itu ada juga fasilitatornya sendiri. Nah, jadi ikut sertakan mereka. Ya, karena dengan pengalaman dan tugas mereka itu tentu akan menambah wawasan dan meringankan tugas kita. Ya, kemudian komposisi ya, jabatan tetap ya tidak mungkin pekerja kontrak menjadi struktural ya karena beda tanggung jawabnya. Kemudian pekerjaannya day by day ya office hour ya tidak dalam waktu roster ya karena akan susah nanti komunikasinya. Nah, secara fungsional ada kepanitiaan khusus ya di perusahaan. Ya bisa berbentuk P2K3 atau komite dengan nama-nama tertentu. Nah, kalau P2K3 itu standar Kemenaker ya. Ada pengesahannya gitu dari Dinas Tenaga Kerja ya. Kemudian
menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan hasil analisis dan kesepakatan bersama. Ya, komposisi 50% pekerja, 50% manajemen. Dan terus lakukan ya pertemuan periodik ini agar follow up dan evaluasi progresnya itu diketahui oleh bersama. Nah, di depan tadi saya singgung PK3DTK ya, perilaku hidup agar terhindar dari penyakit degeneratif kronik. Nah, ini saya contohkan programnya tentang faktor risiko PJK, ya, penyakit jantung koroner, ya, dengan sistem scoring. Ya, karena dari menentukan prioritas masalah, ternyata ini nih yang tertinggi, gitu ya. Nah, faktor risiko PJK adalah kolesterol tinggi atau profil lipid, dan hipertensi, rokok, ya, DM ya atau penyakit gula, tidak olahraga, keturunan, kemudian laki-laki insidennya lebih besar ya dibanding wanita. Ya, jadi ada banyak nih. Nah, tidak bisa semua kita lakukan tindakan. Ya, misalnya untuk jenis kelamin laki-laki, ini kan dia lebih sering nih daripada perempuan. Nah, ini sudah tidak bisa diubah lagi. Ya, nggak mungkin Anda berhentikan semua pekerja wanita di perusahaan Anda kan, supaya misalnya faktor risiko PJK turun, ya tidak bisa. Nah, ini contoh elemen program dari faktor risiko penyakit jantung koroner. Ya, banyak contohnya melihat dari faktor risiko tadi. Ya, bisa kita lakukan semuanya ya secara bersamaan ya atau berurutan ya. Bisa juga kita lakukan hanya beberapa elemen saja. Ya, ini sangat tergantung dengan kemampuan dan sumber daya dari perusahaan miliki. Ya, misalnya ini ya, kita ambil contoh program olahraga. Nah, sekarang kita susun nih rencana pelaksanaan program olahraga. Nah, untuk persiapan tentukan waktu, trainer, tempat, dan jenis senam. Ya. Nah, waktu paling baik adalah sebelum bekerja. Ya, bisa juga Anda buat di weekend ya agar tidak mengganggu waktu kerja. Tetapi pertimbangkan kemampuan pekerja untuk mengikutinya kalau weekend. Ya, karena ada jarak ya, kemudian ada waktu untuk keluarga ya dan biaya ya yang harus dikeluarkan oleh pekerja untuk mengikuti program Anda ya, transportasi. Nah, jenis senam ini juga Anda harus tentukan ya sesuai dengan tujuan yang Anda harapkan tadi ya. Apakah ingin menurunkan berat badan ya, apakah ingin untuk kebugaran ya, aerobik ya, endurance ya, atau cuma untuk rekreasi saja. Ya. Kemudian fasilitas ya, alat, barbel, sound system, pakaian pekerja. Nah, untuk trainer Anda bisa kerjasama dengan fasilitas olahraga yang ada ya, misalnya ya ini KJS, PMI, LSM ya, yayasan, sanggar senam atau organisasi olahraga setempat. Nah, ini contoh rencana program pola makan. Ya. Di persiapan Anda bisa memilih contoh-contoh kegiatan di bawah ini. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya. Ya. Nah, untuk perusahaan yang memiliki kantin sendiri, ya Anda bisa membuat kegiatan kantin sehat ya atau pelatihan pengelola kantin ya. Tapi untuk perusahaan yang tidak memiliki kantin ya karena jumlah pekerjaannya itu sedikit ya atau lingkungan sekitar perusahaannya ini dia banyak warung makan ya, maka Anda bisa melakukan kegiatan yang menyasar kepada karyawan langsung ya seperti penyuluhan karyawan ya, pasang poster ya, lomba masak ya supaya entertain gitu ya, kemudian pelatihan istri karyawan ya karena istri karyawan yang membuatkan masak untuk karyawan. Nah, program PK3DTK ya atau pengembangan program promosi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja ini mempunyai tujuan untuk perubahan perilaku hidup ya, perilaku bekerja dan hygiene lingkungan kerja. Nah, siklus program PK3DTK ya ini PIEK
ya, RAP, KPI, EK ya, ini meliputi rekognisi, analisis, perencanaan, komunikasi, persiapan, implementasi, evaluasi, kontinuitas ya. Nah, kalau di HI ya semester lalu kita mengenal siklus AREP ya, antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian ya. Nah, di PK3DTK ini lebih luas ya karena objek programnya adalah manusia. Nah, ini untuk RAP KPIEK ini kalian harus ingat betul ya. Jadi nanti kalau kalian menyusun program ya atau bikin proposal ya 1, 2 sampai 8 ini harus ada ya, harus dipersiapkan gitu. Jangan terlewat. Yang kita bahas satu persatu ya. Nah, rekognisi adalah kegiatan untuk mengenali suatu bahaya dia lebih detail ya dan lebih komprehensif ya menggunakan suatu metode yang sistematis. Nah, di Kesja kita menggunakan HRA ya atau Health Risk Assessment ya, sering disingkat HRA. Nah, ini untuk mengenal total risiko kesehatan dan kapasitas kerja seluruh pekerja. Ya, ini bisa dari data awal status kesehatan ya, medical check-up. Kemudian penilaian risiko kesehatan ya. Ada yang minimum ya, kebugaran, stres, emosi dan status gizi. Ada yang komprehensif ya. Jadi ada pemeriksaan fisik, kimia darah ya, kimia darah juga banyak macam-macamnya ya, profil lipid, gula darah dan sebagainya. Kemudian tes reaksi. Nah, hasil HRA ya. Di sini status kesehatan pekerja, kapasitas kerja, profil faktor risiko kesehatan tertentu, identifikasi gangguan kesehatan yang perlu penanggulangan segera, identifikasi kondisi kesehatan yang merupakan kontraindikasi dari pemeriksaan selanjutnya, identifikasi kondisi kesehatan yang perlu pemeriksaan lanjut, perilaku hidup dan reaksi peserta terhadap program PK3DTK ya, aktivitas fisik dan status gizi. Jadi muncul nih di HRA untuk yang item-item ini. Nah, maka dari itu HRA ini penting ya. Karena dari HRA kita banyak nih mendapatkan gambaran data kesehatan kerja. Nah, status kesehatan ini adalah derajat kesehatan seseorang. Nah, perjalanan patofisiologinya ini bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi sehat, kemudian perubahan fisiologis, ya, perubahan patologis, ya, belum ada keluhan, kemudian sakit, ya, kemudian cacat sementara, kemudian cacat permanen sampai meninggal. Ya, ini prosesnya, alurnya. Nah, tentu kita mengharapkan derajat pekerja ini di level sehat. Tapi karena berbagai kondisi pekerjaan ya atau lingkungan kerja, maka ini sangat fluktuatif ya, sehingga peran kita bagaimana mengembalikan derajat seseorang itu ke level sehat gitu ya. Nah, ini contoh ya, kita contohkan pada PJK ya, profil lipid normal, kemudian dia tidak normal gitu ya, tapi belum ada gangguan nih gitu ya, belum ada gejala gitu, tapi ketika dicek itu profil lipidnya sudah abnormal, artinya boleh di atas batas normal atau malah mungkin ya tidak menentu gitu ya. Nah, kemudian leher bisa kaku, berkeringat, nyeri dada, berpulih. Ini artinya sudah mulai ada gangguan fisik gitu ya. Kemudian meningkat, ya ini kalau meningkat dia akan misalnya seperti ini ya, nyeri dada sampai 3 menit ya, lebih dari 3 menit seperti itu. Dan ini sudah menetap ya, artinya sudah ada gangguan yang serius. Kemudian penyempitan pada jantung ya. Nah, kalau sudah ada penyempitan pada jantung ini kan berarti lebih serius lagi gitu. Kemudian ada serangan ya, miokard, kardiak, infak ya. Nah, ini biasa kan kita sering sampai ada yang nyeri gitu kan, sakit gitu, dada gitu ya, padahal santai gitu ya, tidak aktivitas berat gitu. Nah, kemudian pulih dengan cacat otot jantung. Ya, artinya bisa kembali pulih, tetapi yang sudah rusak tadi tidak bisa dikembalikan. Gitu kan? Tidak semuanya rusak kan dari otot jantung tadi kan.
hanya yang tertentu yang mengalami penyempitan tadi kan, area-area tertentu ya, kemudian meninggal ya. Jadi ada namanya sakit ringan gitu sampai seterusnya gitu. Nah, ini salah satu contoh saja gitu ya. Jadi kita harus tahu untuk patofisiologisnya. Jadi kita bisa melihat ini berada di level mana ini. Kalau misalnya sudah datang dengan misalnya dia penyempitan pada jantung dari hasil medical check up kayak gitu ya. Berarti ini udah serius. Kenapa waktu dulu saat leher kaku, berkeringat dan nyeri dada ini tidak dilakukan tindakan seperti itu kan? Berarti kan ada yang miss gitu ya, terlewat gitu. Makanya kalian harus tahu juga untuk alur proses dari patofis penyakitnya. Nah, ini informasi dan data pendukung untuk mengoptimalkan PK3DTK ya. Jadi, ada aktivitas PK3DTK yang ada ya, kemudian persepsi pekerja tentang PK3DTK, kemudian karakteristik sosiodemografi pekerja, perilaku kesehatan, prevalensi risiko, biaya medis, premi asuransi, dan kompensasi cacat. Nah, sekarang penjelasan tentang analisis ya. Nah, proses ini diperlukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku pekerja. Memfasilitasi kegiatan saling menukar pengalaman dan ide antar pekerja, kemudian dilakukan negosiasi tentang kebutuhan PK3DTK. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya kontribusi masalah kesehatan terhadap biaya kesehatan, produktivitas pekerja, cacat yang mungkin timbul, pertimbangan dana yang tersedia, kemampuan dan akses terhadap fasilitas pendukung, dan persepsi kerja. Nah, hal-hal ini kan akan tergambar pada data-data pendukung yang Anda cari tadi, ya, yang di atas yang sebelumnya saya jelaskan. Ya. Tapi ini perlu Anda pertimbangkan, jadi tidak langsung, wah saya pengen ini, gitu ya. Nanti dilihat dulu yang ini, gitu ya, bagaimana nih, ya, cocok enggak. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perencanaan. Nah, perencanaan PK3DTK ini dikembangkan berdasarkan satu, target perubahan yang ingin dicapai, ya, dua, proses menuju target perubahan, tiga, cara penilaian keberhasilan pencapaian target. Nah, jadi di tahap ini sudah ditentukan ini output goal-nya ini apa, dan harus terukur. Ya, karena kalau hanya sporadis saja, ya Anda tidak akan menghasilkan apa-apa ya, kecuali capek aja. Ya, sayang nih sumber daya yang sudah dikeluarkan. Kemudian tahap yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Nah, di sini Anda sebagai profesional kesehatan ya atau K3 akan menjadi komunikator atau penyampai pesan. Ya, jadi apa yang sudah Anda rencanakan tadi, ya persiapan yang dilakukan, ya harapan tujuan dari program ini harus sampai ke level pekerja. Nah, manajemen dan wakil pekerja ini sebagai komunikan ya. Nah, pesan yang dikomunikasikan, risiko kesehatan, tujuan manfaat, perencanaan dan implementasi pengendalian ya dalam bentuk program PK3DTK. Nah, tujuannya dia mencapai konsensus dalam penyusunan prioritas program dan mendapatkan dukungan dari manajemen tingkat tertinggi serta melibatkan seluruh jajaran organisasi. Nah, semua harus dilibatkan. Ya. Jadi komunikasi ini penting. Karena kalau tidak melibatkan banyak pihak, maka banyak juga tantangannya. Ya. Jadi nanti makin berat ini tugas Anda. Gitu. Nah, di tahap persiapan ini meliputi satu, kebijakan organisasi dan komitmen tertulis ya sebagai landasan program, dua, SDM dan sarana dan prasarana. Nah, jadi hasil-hasil notulen rapat itu perlu Anda simpan. Ya. Kemudian buat semacam komitmen tertulis ya dari manajemen gitu ya. Ya, dari wakil pekerja juga ya sebagai bukti dukungan. Ya, jadi lebih kuat secara emosional dan dari aspek legal. Ya. Nah, tim, alat-alat, ya, bahan-bahan, dan semua hal yang Anda perlukan itu Anda tuliskan. Ya, tetapi pikirkan matang-matang nih sebelum disebarkan.
biar pihak lain itu juga tidak kerepotan untuk menyediakan. Ya, misalnya Anda membuat program senam bersama, ya. Nah, baru saat hari H Anda minta ke bagian Sarpras untuk menyediakan sound system. Nah, ini akan menyulitkan mereka, ya. Kan harus tiba-tiba menyiapkan, gitu. Ya belum tentu bisa, ya, dan mengganggu program Anda nanti. Jadi bisa batal, gitu. Ya, jadi persiapkan matang-matang, ya. Nah, ini minta masukan dari tim Anda yang lain, ya. Kita juga tidak semua bisa kita rencanakan, ya. Ada input-input dari teman-teman yang lain. Nah, ini penjelasan elemen yang perlu dipersiapkan. Satu, pernyataan tertulis tentang tujuan dan target ketiga DTK. Dua, dukungan tertulis dari top manajemen dan wakil pekerja yang menyusun organisasi atau tim pelaksana melaksanakan koordinasi efektif dengan efektivitas kesehatan lainnya, memilih media yang tepat untuk berkomunikasi antar divisi dan departemen, menyiapkan mekanisme umpan balik dari peserta program untuk evaluasi dan perbaikan bersinambungan, menyiapkan sarana dan prasarana promosi. 7, menyiapkan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi individu, ya, kode etik, ya, jadi tidak bisa semuanya disebar-sebarkan, terutama status kesehatan. 8, menyiapkan sistem dokumentasi yang dapat menelusuri segala kegiatan program, yang mengukur tingkat keikutsertaan pekerja dan outcomes sebagai parameter keberhasilan program yang digunakan, ya, sebagai basis pemantauan dan evaluasi. Menyiapkan format rekapitulasi dan analisis data yang relevan, yang menyiapkan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Nah, ini saat hari H, ya, yaitu implementasi. Nah, dilaksanakan dalam bentuk 1 sesi kelompok, ya, 2 konsultasi personal atau pendampingan, 3 praktek perilaku sehat, ya. Jadi boleh milih untuk implementasinya seperti apa. Nah, kita breakdown lagi penjelasannya. Di sesi kelompok ini contohnya, ya, metode penyuluhan, diskusi kelompok, role playing, problem solving, dan simulasi, ya. Tujuannya memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, memberikan kesempatan tanya jawab, dan mendapatkan dukungan serta terjadi interaksi antar teman sekerja, ya. Jadi bagus ini untuk interaksinya kalau di sesi kelompok ini. Nah, lokasinya misalnya ruang rapat atau auditorium, ya, sesuatu wilayah yang cukup luas menampung banyak pekerja. Kemudian bila Anda ingin memilih implementasi konsultasi personal atau pendampingan ini seperti ini. Jadi ada tujuannya, ya, memberikan kesempatan pengembangan keterampilan individual dalam berperilaku sehat dan atau bekerja sehat serta pelaksanaan terapi perilaku. Nah, lokasi kantor pribadi, klinik, ruang rekreasi saat sepi pengunjung, ya. Jadi ini disesuaikan dengan topik PK3 DTK Anda. Ya, misalnya untuk konsultasi personal, ya, atau pendampingan. Ya, ini contohnya adalah program konsultasi hasil kesehatan. Ya, atau konsultasi beban kerja. Ya. Nah, jadi lebih pas kalau implementasinya ini sedikit tertutup, gitu, ya. Jangan dibuat sesi kelompok seperti yang pertama tadi. Ya, nanti semua orang ketahuan tuh penyakitnya, gitu, ya. Oh, nanti ada pertanyaan sih, kelompok saya punya penyakit ini, bapak ini punya penyakit ini, ibu itu ternyata seperti itu. Nah, itu tidak etis, ya. Jadi lebih pas kalau dia sistemnya yang seperti ini, ya, konsultasi personal atau pendampingan. Kemudian tipe praktek perilaku sehat, ya, cirinya adalah ini, ya, melibatkan dan mengikutsertakan peserta program. Ya, jadi ada trainer lapangan. Ya, semua peserta itu dia hands on, terlibat. Jadi tidak hanya mendengarkan penjelasan saja. Ya, misalnya cara mencuci tangan yang benar sesuai WHO, ya, atau cara memasang, melepaskan, dan mengganti serta membuang APD, gitu kan. Nah, ini kan harus ada prakteknya, gitu, ya, tidak bisa hanya teori-teori saja.
Nah, hal-hal yang perlu disesuaikan, satu, posisi program PK3DTK dalam organisasi, kemudian alokasi sumber daya yang ada, metode pelatihan dan pendidikan yang akan diterapkan, ya, kemudian juga pertimbangan isu praktikalnya, gitu ya, trainernya bagaimana, Anda udah bisa nggak, cukup nggak untuk meningkatkan kemampuan dari si pekerja. Nah, untuk metode implementasi ini ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah metode implementasi pilot project ya. Ini tujuannya menilai kelayakan program skala besar ya melalui uji coba program skala kecil gitu ya. Nah, ini hal yang diperlukan. Satu, kelompok sasaran, lokasi kerja terpilih, kemudian evaluasi kelayakan. Jadi ini semacam tes ya. Jadi sampel yang Anda berikan PK3DTK ini hanya populasi tertentu, ya tidak semua departemen. Ya, jadi bisa untuk mengetes sebelum dilakukan total program, ya atau memang hanya departemen tertentu saja yang ingin Anda selesaikan masalahnya. Itu ya. Jadi bisa Anda pakai implementasi pilot project. Yang kedua adalah metode implementasi bertahap ya. Nah, ini jumlah elemen program ya, lokasi atau unit kerja, eselon, jumlah pekerja ya, ini juga harus ditentukan. Kemudian ketiga, metode implementasi sekaligus nih ya, atau total program. Jadi langsung. Nah, ini karena sifatnya besar gitu ya, pekerja ada banyak, departemen ada banyak, yang terlibat juga banyak gitu kan. Jadi harus ada komitmen manajemen level atas. Kemudian dukungan SDM dan dana yang besar ya. Kemudian evaluasi jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Dan evaluasi jangka pendek untuk menyempurnakan programnya. Jadi kalau ingin membuat sesuatu yang besar ya, ini harus evaluasinya harus bagus gitu, jangan hanya sekali, buat sekali ya buat apa, seperti itu. Jadi ada evaluasi jangka panjang 5 sampai 10 tahun, ini bisa tergantung visi, akhirnya mungkin Anda bisa membuat semacam budaya kerja ya, maturity dalam kesehatan kerja, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya adalah evaluasi ya. Ini tahap yang kadang-kadang dilupakan ya. Sudah selesai pelaksanaan, kemudian dianggap sudah selesai, itu kelar gitu ya, tenang, santai-santai saja ya. Padahal ada tahap penting di sini, yaitu evaluasi. Nah, tujuannya adalah satu, dana PK3DTK ini efisien dan efektif ya. Kita lihat dari aspek bisnis. Kemudian apakah tujuan PK3D3 ini tercapai atau belum gitu. Nah, ini aspek accountability ya. Kemudian menyediakan informasi bagi manajemen dan pekerja dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Nah, ini aspek ilmu dan aplikasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi metode evaluasi, satu, tujuan program, ya, kemudian dasar perbandingan, ya, perubahan jangka waktu tertentu, perubahan antar kelompok, perubahan berdasarkan standar, ya, normatif, historical, teoritis, absolut atau kompromi. Kemudian tiga, sumber daya yang ada, ya, pencatatan sederhana, uji statistik, sampai analisis epidemiologis. Nah, ditinjau dari dimensi waktu ini dapat dilakukan evaluasi terhadap dampak, ya, yaitu satu, dampak jangka pendek. Ya, jadi perubahan yang terjadi dalam pola berpikir, pemahaman dan perilaku, berkurangnya risiko, meningkatnya kapasitas kerja dan status kesehatan. Nah, ini sudah muncul enggak gitu. Kemudian untuk dampak jangka panjang ya, menurunkan biaya medis, ya kemangkiran, angka kesakitan dan angka kematian muda akibat PJK ya atau lainnya, hubungannya lebih harmonis antara manajemen pekerja, meningkatnya produktivitas dan profitabilitas. Ini pilih aja salah satu atau semuanya boleh. Jadi ketika Anda bikin proposal atau pengen membuat suatu program kan harus tahu goalnya, tujuannya. Nah, di sini sebenarnya tujuannya gitu. Nah, ketika di tahap evaluasi kita balik lagi ke masalah tujuan tadi, udah kena enggak yang kita inginkan tadi, ya di tujuan tadi sudah pas enggak, sesuai enggak, misalnya nih berkurangnya risiko sudah muncul enggak di evaluasi ini, berkurang enggak risiko, tetapi harus terukur, maksudnya kalau berkurangnya risiko seberapa jauh, 50%, ya 20%, ya atau berapa gitu ya, itu Anda yang memilih, jadi harus jelas gitu ya. Misalnya
perubahan pemahaman dan perilaku gitu ya. Dari mana Anda tahu mau terjadi perubahan pemahaman dan perilaku? Ya mungkin Anda bisa lakukan kuesioner gitu ya. Anda tanyakan, ada item-item pertanyaan di sana sehingga Anda bisa tahu, oh dari hasil post test ini didapatkan si pekerja yang paham ada berapa persen, yang tidak paham berapa persen gitu, atau yang sama saja ya dengan hasil pretest ya tadi berapa persen kayak gitu. Jadi terukur ya. Kemudian tahap terakhir adalah kontinuitas ya. Nah, penjelasannya adalah program yang berkesinambungan dikembangkan berdasarkan apresiasi termasuk penghargaan bagi pekerja yang berhasil mencapai target. Ya, apabila belum berhasil dikembalikan lagi untuk melakukan dari siklus semula. Ya, dengan demikian program PK3DTK dapat berkembang dan mencapai sasaran. Ya. Jadi program Anda itu tidak stop begitu saja. Ya, ada kelanjutannya nanti gitu ya. Jadi harus di follow up ya sehingga menjadi berkesinambungan gitu ya. Diulang ya, kembali lagi ke rekognisi ya. Ya, Anda tidak boleh berpuas diri dengan program yang sudah dilaksanakan. Ya, terus ditingkatkan bagaimana membuatnya lebih efektif dan efisien di next project-nya. Nah, demikian yang bisa saya berikan ya hari ini. Nah, saya akan memberikan tugas pribadi ya untuk pengganti nilai UTS. Jadi tugasnya adalah Anda membuat program PK3DTK di perusahaan. Ya, nama, bidang perusahaan dan programnya bebas saja. Gitu ya. Tidak mesti harus real untuk perusahaannya, gitu ya. Bebas saja. Gitu ya. Anda bisa juga ilustrasikan ya hal-hal yang ya memang harus ada tapi Anda tidak tahu gitu. Jadi bisa diilustrasikan misalnya jumlah pekerja gitu ya. Anda boleh memilih misalnya jumlah pekerja 1.000 orang gitu ya. Atau nama direktur utamanya Pak Henki gitu ya, atau nama manajer HSE-nya Bu Wanda gitu ya, atau nama seksi acara buat program Bu Hikmah gitu. Itu silahkan bebas ya, ilustrasikan yang Anda perlukan. Nah, masing-masing mahasiswa ini harus berbeda. Ya, jadi silahkan Anda bagi sendiri ya agar tidak sama ya tiap kelas. Nah, dibuat dalam bentuk makalah proposal. Nah, kemudian nanti disatukan dalam satu file PDF setiap kelas. Jadi ketua kelas menunjuk tim untuk mengcompile hasil UTS teman-temannya. Ya, jadi buat cover yang bagus, ya buat daftar isinya, tulis nama tim editornya, ya dan buat kata pengantar ya oleh salah satu perwakilan kelas. Nah, tim editor ini dia bertugas menyeragamkan margin ya spasi gitu ya, mengedit tulisan-tulisan yang salah dan sebagainya ya. Jadi bisa ketahuan nanti yang mirip-mirip ini siapa. Jadi ini dibuat semenarik dan seorisinil mungkin ya. Jadi kembangkan kemampuan Anda dalam membuat perencanaan PK3DTK. Nah, maksimal masing-masing mahasiswa itu 20 halaman ya, itu sudah banyak ya. Nah, dikumpulkan oleh PJMK Kesja itu maksimal pada jadwal UTS Kesjanya. Ya, jadi satu file PDF tadi itu sudah harus dikumpulkan pada waktu UTS. Itu kita menyesuaikan nanti ya dari jadwal universitas. Jadi kalian harus koordinasi yang baik ini antar teman. Gitu. Oke ya, dipersiapkan dari sekarang. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya, tetap sehat, tetap semangat. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.